Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita rindu terus diperlengkapi, kita rindu terus dibentuk dengan firman Tuhan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan kita, firman Tuhan berkuasa memulihkan hati kita, sehingga pada akhir setiap malam ketika kita renungkan firman Tuhan, selalu diperbaharui oleh apa yang menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Melalui program Bible Embed ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin jalan kehidupan kami sehingga kami boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sebelum beristirahat, Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas mencatat bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Dan saya percaya ketika ada pribadi memilih seseorang, maka setiap pribadi yang dipilih tersebut ada job desk-nya, ada tugasnya. Karena bukan cuma sekedar dipilih. Tentu setelah kita dipilih, kita tahu bersama, maka kita diutus. Ya, setelah saudara dan saya dipilih Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan, tapi aku ya yang memilih kamu. Untuk memberikan engkau, untuk engkau mengutus engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ketika Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya percaya utusan ini pasti ada berita yang perlu kita sampaikan, ya kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan juga sama kepada Abraham. Ketika Abraham dipilih oleh Tuhan, maka Abraham diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Kita lihat sama-sama. Nah, inilah yang harus kita ingat, saudara. Kejadian 18 ayat yang ke-19. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku telah memilih dia, memilih Abraham, supaya diperintahkannya. Jadi Tuhan pilih Abraham supaya melalui Abraham memerintahkan. Siapa yang diperintahkannya? Diperintahkannya oleh Abraham ini kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi ternyata saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Abraham dipesankan Tuhan bahwa kamu akan menjadi bapa segala bangsa, kamu akan menjadi bapa orang beriman, kamu akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir di tepi laut. Bukan cuma sekedar memperbanyak keturunan, tetapi Abraham memiliki tanggung jawab supaya melalui Abraham, diperintahkannya oleh Abraham agar anak-anak keturunannya ini tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Memang pada akhirnya ada aja yang melenceng, tapi bagian Abraham untuk keturunannya, untuk anak-anaknya, kerjakan bagiannya. Dia mengerjakan bagiannya untuk mengajarkan, memerintahkannya, memandatkan, meneruskan tongkat estafet itu untuk menyembah Allah yang satu ini. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita pun sama. Ketika Tuhan Yesus memilih saudara dan saya, maka Tuhan Yesus memerintahkan saudara dan saya untuk apa? Meneruskan, melanjutkan tongkat estafet itu kepada keturunan-keturunan kita. Minimal dari lingkungan kita dulu. Circle aja kita dulu. Anak cucu kita dulu. Agar mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Memang terlepas mereka punya kehidupan mereka masing-masing, mereka akan memutuskan pada akhirnya mereka mau melakukan apa keputusan. Tapi minimal benih itu, benih takut akan Tuhan itu, saudara dan saya sudah ditaburkan kepada anak cucu kita, saudara. Ya, dan itu tanggung jawab kita loh. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, itu tanggung jawab saya. Kalaupun pada akhirnya
anak atau cucu akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi selama saudara sudah pernah tabur sesuatu, saya percaya benih itu akan numbuh. Ya, benih itu akan tumbuh. Nah, makanya jangan pernah berhenti menabur kebenaran, jalan-jalan yang ditetapkan Tuhan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Karena kita sudah dipilih. Sama-sama bilang sama saya sudah dipilih Tuhan. Sama Abraham ketika dipilih Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan untuk menjadi bapa segala bangsa. Abraham memiliki kekuasaan untuk memerintahkan anak cucunya untuk mengenal Allah yang satu, berjalan bersama dengan ketetapan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 sama firman Tuhan bilang begini saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi ketika saudara dan saya diselamatkan, ketika saudara dan saya dipilih Tuhan, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka saat itu saudara menjadi utusan Tuhan. Saudara diperintahkan untuk memerintahkan orang-orang, minimal melalui anak cucu kita perintahkan untuk hidup takut akan Tuhan. Setelah itu baru kita keluar. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Tuhan pakai saudara dan saya dengan perantaraan saudara dan saya untuk menasehati anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus Tuhan memilih saudara dan saya bukan cuman memenuhi sorga, bukan cuman itu tujuannya, tetapi supaya saudara dan saya turut terlibat dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman, dalam penaburan benih kebenaran firman Tuhan. Dan itu dimulai dari circle kita, dari Yerusalem kita, lingkungan kita, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Tapi semua dimulai dari Yerusalem. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, ayo perhatikan lingkungan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan kau terlalu sibuk, betul saudara, engkau cari uang, tapi perhatikan juga circle lingkunganmu, anak cucumu, jangan terlantar, jangan dibiarkan. Akhirnya nanti dunia yang nabur kepada mereka. Dan jangan salahkan kalau di hari-hari ke depan tiba-tiba ada pemberontakan terhadap orang tua, terhadap saudara dan saya. Karena apa? Karena kita nggak nabur benih terlebih dahulu selama dia masih di rumah. Karena ada waktunya dia akan keluar saudara. Nah, ketika kita udah tabur benih, kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan Yesus kita tabur, maka setelah keluar pun kalau pada akhirnya dia ada jalan-jalan agak sedikit menyimpang, Tuhan akan menuntun dia kembali karena udah ada benihnya. Nah, yang repot kalau kita nggak pernah nabur benih itu sama sekali. Karena kita terlalu sibuk, iya kan? Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Semua dimulai dari saudara dan saya. Semua dimulai dari kita. Teruskan, lanjutkan tongkat estafet pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Terlepas mungkin nanti besarnya dia kemana, dia mungkin melalang buana, nakal dulu, tapi ada benih itu. Benih takut akan Tuhan sudah ada dalam hati dan hidup mereka. Ya, teruskan tongkat estafet ini. Ingat saudara dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus supaya melalui hidup saudara dan saya kita memerintahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita, Yerusalem kita untuk sama hidup takut akan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan yang malam hari ini kami dengar. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa terus dibenahi, terus diperlengkapi. Karena ketika Tuhan Yesus memilih kami, maka Tuhan mempersiapkan kami, Tuhan memperlengkapi kami, dan Tuhan menolong kami untuk terus kami meneruskan tongkat estafet pengenalan akan Tuhan bagi anak cucu kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan memampukan kami semua. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah yang membeban berat, hamba berdoa biar Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan beristirahat. Kami percaya sepanjang malam Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat saudaraku. Tuhan memberkati.